dan itulah menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa menjadi hamba. Contohnya mudah kedudukan tertinggi di muka bumi ini adalah menjadi hamba Allah Ta'ala. Dan kebanggaan terbesar seseorang adalah ketika bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah terbesar seseorang adalah ketika dia berani melanggar perintah Allah Ta'ala, menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang harap Allah Subhanahu wa Ta'ala masyarakat kita, guru-guru kita, orang-orang kita, manusia kita mulai dari sekitar kali, kita mulai dari sekitar kali, mulai yang besar, mulai yang besar, kami Allah Ta'ala. Mereka itu mengajarkan kepada kita bagaimana semakin hari semakin taat kepada Allah Ta'ala, semakin hari semakin dekat dengan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis sahabat dikatakan, "Man musliman falyastamna liman qadima'ata, fa inna hayya la yusmu 'alaihi." Barang siapa yang mau mengambil contoh dalam hidupnya, maka ambillah contoh kepada orang yang sedang mati, karena yang hidup itu tidak akan aman dari yang namanya hidup. Siapa orang mati yang dimaksud adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kanu khairu hadhihi ummah. Mereka itu adalah orang terbaiknya umat. Umat ini tentunya dia adalah umat yang terbaik, dan orang terbaik dari umat yang terbaik ini adalah para sahabat Rasulullah ajma'in. Kanu awwalul. Mereka itu orang yang paling taat, paling berbakti, paling bagus hatinya dalam para sahabat Rasulullah anhum. Wa a'maquha paling dalam ilmunya. Wa aqallah takallufa, dan paling sedikit takalluf, tidak banyak ilmu kalau perkara dunia tertentu. Maka dalam kehidupan ini tidak mengambil contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka lah orang yang sudah sukses mengamalkan agama dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia yang sementara ini ataupun akhirat yang selama-lamanya. Agama tentunya tidak hanya menjadikan kita kebahagiaan akhirat. Agama itu sebenarnya menjadikan kita bisa bahagia di dunia tertentu. Ulama katakan, inna min sunnatillah anna man ata'am sahhala lahu umur dunia. Termasuk daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan dari Allah Ta'ala yang tidak bisa juga itu adalah orang yang mau taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya urusan-urusan dunia. Wa ata'ahu fil akhirah, dan akan memberikan ganjaran nanti di akhirat. Wa man asahu fi talabu bi aqwalihi wa masalih. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan uji dia dari hal-hal, dari berbagai macam musibah dan ujian-ujian. Ada yang coba dengan Allah Ta'ala, dulu kita mungkin belum tahu apa-apa, belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan kita dengan usaha yang baik, kenalkan kita bagaimana cara sholat dengan baik, kenalkan kita bagaimana cara menyambut tali persaudaraan dengan orang lain, kenalkan kita bagaimana caranya dia dengan baik, dengan cara yang Allah Ta'ala. Maka orang katakan, anda mengambil Allah melakukan ihsan itu tidak bisa diberikan. Barang siapa yang sudah dikasih oleh Allah Ta'ala fasilitas dunia, kenikmatan kehidupan dari Allah Ta'ala, tapi semua itu tidak dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berarti dia ini akan diseret kepada Allah Ta'ala dengan karakternya. Mungkin dulu kita belum punya siapa-siapa, belum dikasih siapa, belum dikasih anak, istri sama Allah Ta'ala. Kita masih semangat beribadah, masih semangat tasyir, masih semangat keluar dan besok. Tapi ketika Allah Ta'ala ini berikan kita fasilitas hidup, berikan kendaraan, berikan keluarga, anak, istri, justru menjauhkan kita dari amal-amal kebaikan yang dulu kita sangat takwil. Hal yang syarah oleh Allah Ta'ala ini karena lemahnya iman. Karena lemahnya iman, karena kekuatan dalam amal itu kan iman tentunya. Ketika iman kita ini meningkat, maka kekuatan untuk beramal juga meningkat. Ketika iman kita ini berkurang, maka kekuatan untuk beramal juga berkurang. Maka jangankan kita untuk para sahabat radhiyallahu anhum itu sering ditanya sama Nabi
la ilaha illallah. Perbanyakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya berzikir la ilaha illallah, dan kita sampaikan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kita yakini dengan sebenar-benarnya yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Rezeki kita mutlak dalam kuasa Allah Ta'ala. Mungkin terkadang tidak terburu-buru untuk menjemput rezeki dengan cara yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, sehingga kita terhalang dari hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Maka aja syai'un dawai juga bermanfaat. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya itu hanya dengan cara yang salah, maka dia akan terhalang dari hal-hal yang halal. Ada orang terburu-buru menjemput rezeki dengan cara yang halal, akhirnya dia terhalang dari rezeki yang halal. Maka ini belajar yakin, semakin hari semakin yakin kepada Allah Ta'ala, meyakini bahwa dialah Allah Ta'ala Al-Razzaq yang memberi. Syakul fi rizki, syakul fi razzaq. Ragu terhadap rezeki ini berarti ragu terhadap yang memberikan rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin kuat iman seseorang kepada dia, maka akan semakin tinggi kelakuannya, akhlaknya, agamanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini bagaimana tanda meningkatnya iman seseorang adalah semakin dia mirip atau dekat dengan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sekali dikatakan la tazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bitawafil hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi dikatakan tidak ada hentinya seorang hamba ini mendekatkan diri kepadaku sampai atau hingga aku mencintai Allah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, maka saya akan menjadi pendengarannya yang mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi pandangannya atau penglihatannya dia melihat dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa yadahu allati yamshi biha, menjadi tangannya dia akan betul berada dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semakin hari semakin banyak yang memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mudah ringan badannya untuk menghidupkan sunnah-sunnah, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah terbesar itu adalah termasuk sunnah terbesar adalah menghidupkan salat berjamaah. Salat berjamaah. Ittaqullah as-salat, dengan salat. Ittaqullah as-salat, ittaqullah as-salat. Betul-betul takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dalam masalah salat. Bahkan orang yang sudah dijamin keimanannya oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang mengatakan innama ya'lamu masalah Allah Ta'ala hanya orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan Rasulnya yang mau mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum rajulan yata'ahadu di masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada laki-laki ini yang betul-betul memperhatikan masjid, bolak-balik ke masjid, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Salat ini untuk akan kunci kembali ulama-ulama kita sampaikan bahwasanya barang siapa yang menjaga salatnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia lima jaminan. Yang pertama, akan diberkahi rezekinya, dimudahkan urusan dunianya. Kemudian dia akan diberikan, kemudian dia akan dibebaskan dari azab kubur. Kemudian dia akan diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Kemudian dia akan melintasi sirat sifat bila. Kemudian dia akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang betul-betul menjaga salatnya. Ulama kita sampaikan, kalau seorang bapak dia menjaga salatnya, maka dia akan menjaga hak-hak istri dan anaknya. Kalau seorang istri menjaga salatnya, maka dia akan menjaga hak-hak suami dan anaknya. Kalau seorang anak menjaga salatnya, maka dia akan menjaga hak-hak orang tua. Maka kehidupan kita ini baik dalam keluarga dan masyarakat, apapun itu, kalau kita menjaga salat kita, menjaga hak-hak salat kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga salatnya, maka semua kita akan mudah mengerti. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, semua salat mencegah perbuatan keji dan maka salat ini harus sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aytumuni, salatlah kalian sebagaimana kalian mengingat saya. Salat maka butuh ilmu dan pengetahuan. Kita bertanya kepada ulama bagaimana cara memperbaiki
tidak diterima. Dan ilmu ini harus dibarengi dengan zikir kepada Allah Ta'ala, supaya ilmu itu membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang kok semakin banyak ilmunya tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala, tidak bertambah hidayahnya. Semakin banyak ilmunya tapi semakin tidak bertambah hidayahnya, dan kemudian begitu saja, maka semakin hari dia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian selain kita memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi amanah bagi kita ini adalah memperbaiki hubungan kita sama manusia. Karena semua ibadah-ibadah kemudian itu selalu disyaratkan dengan akhlak yang baik, dengan perlakuan yang baik terhadap muara. Semua amal-amal baik selalu kepada akhlak yang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu terlalu banyak berbeda dengan akhlak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu nanti ujung-ujungnya kepada perangai-perangai yang baik, yang menghapus atau membuang perangai-perangai kita yang buruk dan dimasukkan perangai-perangai yang baik dalam diri kita. Termasuk hari-hari orang tidak boleh berbicara macam-macam, orang yang puasa juga harus menjaga mulutnya. Maka semua ibadah kata ulama itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kemudian memperbaiki akhlak. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujillas kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif bi'alimina." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak tahu menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghargai sesama, menyayangi yang muda dan mengetahui hak-hak al-ulama. Jadi insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amalan-amalan kita ini ternyata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendapatkan ridho siapa-siapa. Karena mendapatkan ridho selain Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang susah. Kita ini yang amal ini cuma mengharap Allah Ta'ala, jangan mengharap ridho itu. Karena Allah sampaikan ridho nas ghayatun la ridho. Ridhonya manusia itu tidak mungkin kita bisa dapat. Adalah cita-cita yang tidak akan bisa digapai atau mendapatkan ridhonya manusia. Kisah yang masyhur banyak yang disebutkan kisah itu kepada Nasruddin Qodai. Jadi suatu ketika beliau itu membawa keledai bersama anaknya. Kemudian ketika di perjalanan, awalnya bapaknya yang naik di atas keledai, anaknya di bawah. Keledainya agak kecil. Akhirnya ketika di perjalanan, jalan-jalan akhirnya banyak orang yang komen, banyak yang menjadi itu bapak itu. Kejalannya dia itu naik di atas keledai sendiri, anaknya dibiarkan jalan. Akhirnya karena mendengar ucapannya orang-orang ini, beliau berkata sama anaknya yang di atas, bapaknya di bawah jalan. Akhirnya jalan-jalan lagi, tetap lagi dilihat sama orang. Itu anak berbahaya sekali. Bisa-bisanya dia naik atas keledai, bapaknya dibiarkan jalan. Akhirnya teman-teman dia cara seperti itu didengar lagi. Dua-duanya naik ke atas, bapaknya naik, anaknya naik. Jalan, tetap komen lagi orang. Ini dua orang ini tegas sekali lihat keledai ini. Keledainya kecil, tapi dua-duanya naik. Ini kan bisa keledai. Salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya jalan lagi. Tetap lagi dikomen sama orang. Bodoh sekali orang ini, bawa keledai tapi tidak dipakai. Dua-duanya jalan semua. Jadi ridhonya manusia itu sebenarnya tidak bisa. Kita dapat semua yang tidak bisa. Ridho nas, bahwa yang tidak itu namanya ridhonya manusia. Maka kita ini fokus hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana mukhalisan wa mutujjal. Sungguh Allah Ta'ala tidak menerima suatu amalan kecuali amalan yang didasari dengan keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sering sebut dengan sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Bagaimana cara mereka mendapatkan sifat itu dengan dakwah Allah. Mudah-mudahan kita ini sebagai umat akhir zaman ini adalah dakwah, tidak ada cara. Obatnya umat akhir zaman ini untuk selamat daripada fitnah dunia, fitnah kemalasan, fitnah segala macam itu adalah dengan dakwah. Bermujahadah dengan Allah Ta'ala. Karena kita dijadikan umat terbaik untuk dunia, umat yang mulia ini bukan karena perkara yang lain, bukan karena ibadahnya kita yang bukan karena kegiatan kita yang panjang di diri kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kegiatan kita, bukan. Kita ini dijadikan umat yang terbaik ini yang dikatakan bahwasanya di surga nanti ada sekitar 120 sok penduduk surga itu. Dalam kasih Allah dikatakan 120 sok penduduk. 80 sok itu semuanya dari umat baginda Rasulullah. Sallallahu 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya baginda Rasulullah SAW. Kira-kira karena apa yang kita jadikan umat terbaik? Karena ibadah tidak tahu kita tidak umat terbaik. Karena kekuatan fisiknya tahu. Karena zikir itu bukan, tapi karena usaha yang ada, amal yang besar, mengajak orang kepada Allah Subhanahu. Jadi tugas saya ini berifat bintu dan ibadah Allah, berifat bintu dan berifat bintu Allah dan ibadah. Menjadikan orang-orang ini cinta kepada Allah Ta'ala. Kita tawarkan dalam manusia yang besar. Niatnya bukan untuk memperbaiki orang, tapi memperbaiki diri sendiri. Sampai dapat kalimat dalam tulisan Allah Ta'ala menjadi berbeda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan islah orang yang tidak berani islah dia, berarti dia sudah siap menghadap kepada Allah Ta'ala dengan keadaannya sedari, dengan amalnya kurang, sholatnya kurang, imannya kurang, sudah siap menghadap Allah Ta'ala. Tidak berani islah, padahal islahnya itu dalam dakwah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Barang siapa yang wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala dan jangan perkataannya baik, maka Allah Ta'ala akan islah amal kamu dan mengampuni dosa-dosa. Dakwah. Semoga dengan dakwah yang ini kita bisa istiqomah dalam, kita bisa korban dalam, dan menurunkan dengan orang-orang yang sudah banyak berkorban dalam usaha yang berpara sahabat berdoa, para masyid-masyid kita terdahulu. Korban belum ada apa-apa, mereka itu betul-betul mengorbankan semuanya sehingga dunia ini tunduk pada diri, pada kaidah orang-orang tentang kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dunia manfaat dari bahasa. Wahai dunia, barang siapa berkhidmat kepada aku, maka berkhidmat kepada aku. Wa manfaat dari bahasa ini. Barang siapa berkhidmat kepada aku, wahai dunia, maka berkhidmat lagi. Maka orang semakin hari semakin baik, semakin kepada dunia, maka semakin menjadi budak dunia. Dan kalau kita memaksakan diri kita ini melawan nafsu kita ini untuk berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala, maka dunia ini akan menjadi budak. Al-Qiyyi man sebuah dari ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a sallallahu ta'ala Allah. Orang yang kita itu adalah orang yang mau menahan, melawan nafsunya dan mempersiapkan bebannya segala perkara. Adapun orang yang bodoh itu, orang yang lemah adalah orang yang setiap hari hanya mengikuti hawa nafsunya tapi masih berangan-angan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah kita ini banyak kata-kata sekarang kan kita emosi lagi sehingga pada bawah maka saudara yang mau yang menuju seorang lain kita sama-sama kemudian ada tengah-tengah 10 hari bulan, maka apabila kita menggunakan kata-kata yang maka kita siap belajar korban akan diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Pakistan, Pakistan, bulan ini.